Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu yang akan memberikan materi pada hari ini sebagai narasumber. Dan Bapak Ibu para hadirin, walaupun kita baru sedikit, insya Allah mudah-mudahan nanti akan bertambah, yang kami banggakan. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar yang kita rencanakan sampai jam 11 selesai. Kami akan membacakan susunan acara hari ini sebagai berikut. 1, pembukaan. Yang kedua, kata sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 35. Yang ketiga, laporan Ketua MGFP DKI. Yang berikutnya adalah penyampaian dari narasumber kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada acara kita berikutnya, yaitu sepatah dua patah kata dari Bunda kita kepada Ibu Pauro. Kami silakan. Terima kasih Bu Rosita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Iman sebagai Ketua MGMP Matematika DKI Jakarta. Bapak Ibu narsum hari ini, Pak Ahmad Sauki. Masih kenal Bapak? Kenal Bu, alhamdulillah. SMA 3 ya Pak. Ya, kemudian betul, Pak Hardianto, apalagi sering ketemu ya Pak. Siap. Kemudian Bu Nuryanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom Meet pagi ini untuk belajar. Kita sebagai guru harus terus belajar, tidak ada hari tanpa belajar. Bapak Ibu guru, peserta webinar ketiga pagi ini, Bapak Ibu yang haus dengan ilmu dan kebetulan Pak Iman, Pak Ahmad Sauki, kemudian Pak Hardianto hari ini akan berbagi yang mereka sudah tahu lebih dulu dan kita akan mengikutinya agar kita pun tahu seperti mereka. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru matematika DKI yang luar biasa, yang hebat. Ingin selalu mengupdate ilmunya. Memang apalagi sekarang ini Bapak Ibu pun minggu kemarin sudah belajar soal-soal numerasi yang dituntut oleh kementerian. Bentar lagi pun kita akan melaksanakan ANBK dan kebetulan hari ini di SMA 35 sedang simulasi. Makanya mungkin beberapa guru SMA 35 tidak masuk karena saya memberi tugas kepada mereka untuk simulasi. Hari ini ada 3 ruang yang digunakan untuk ANBK ini. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, memang Ibu adalah ujung tombak kita yang akan berinteraksi langsung dengan anak-anak kita, putra-putri kita. Semua harus disiapkan, baik ANBK, UTBK, yang sebentar lagi akan anak-anak kelas 12 lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kebetulan saja saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan untuk memimpin suatu sekolah. Insya Allah dari Bapak Ibu pun saya yakin lebih baik daripada saya.
seperti Pak Iman itu luar biasa ilmu matematikanya. Pak Hardianto juga, Pak Ahmad Sauki, Bapak Ibu yang ada di sini juga luar biasa. Mari kita belajar bersama, kemudian nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, yang akan meneruskan generasi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan webinar seri 3 MGMP Matematika DKI pagi ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Pak Iman sebagai Ketua MGMP yang sudah luar biasa menyiapkan keperluan, kepentingan dari Bapak Ibu guru yang ada di DKI Jakarta ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak ikut selanjutnya, ada webinar yang harus saya ikuti. Makasih Ibu waktunya dan memberikan arahannya ke kita semua. Sehat selalu Bu. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar MGMP Matematika. Terima kasih kepada Ibu Pauro. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang udah luar biasa memberikan supportnya kepada MGMP Matematika. Siap, betul. Terima kasih Bunda. Terima kasih kepada Ibunda yang sudah memberikan supportnya yang luar biasa pada kita semua. Kita jadi bersemangat ya. Baiklah, kami lanjutkan yaitu laporan Ketua MGMP DKI kepada yang terhormat Bapak Iman. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Pauro, selalu sesepuh kita semua dari MGMP yang lalu dan sekarang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 35, dan rekan-rekan kepala sekolah yang lain mungkin yang belum saya lihat satu persatu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang setia dan seperti yang tadi Bu Pauro katakan, haus untuk berbagi ilmu dan sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi walaupun bertatap maya. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi niat kita, makna silaturahmi kita, dan lebih khusus karena niat kita adalah untuk saling berbagi, saling menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia matematika khususnya di SMA, dan seperti tadi yang Bu Pauro katakan untuk persiapan anak-anak didik kita. Saya hanya ingin melaporkan bahwa kemungkinan seperti yang masukan minggu lalu, kita akan mengadakan pelatihan untuk guru-guru untuk persiapan menghadapi kompetisi ya, atau sains nasional. Kompetensi. Dulunya itu olimpiade, jadi saya gagap juga nih. Olimpiade sains nasional atau sekarang adalah kompetisi sains nasional ya, yang akan dilaksanakan insya Allah kalau nggak bulan akhir Desember atau setelah kita melaksanakan kegiatan kesibukan kita, insya Allah akan diadakan, dan narasumbernya sudah kami hubungi. Mudah-mudahan tidak bentrok jadwalnya. Jadi nanti kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama belajar persiapan untuk anak-anak mengikuti kegiatan KSN. Dan untuk kali ini mungkin kita akan menyambung sedikit tentang AKM apabila masih ada yang ingin ditanyakan tentang AKM. Dan yang utama adalah kita masih memfokuskan mendiskusikan tentang soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, kemudian SIMAK UI, UTUL, dan ada soal hot mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Hardianto. Dan untuk kali ini alhamdulillah ada narasumber atau yang ingin berbagi yang baru, Bu Pauro, Bu Rosita, ada Bu Nuryanti dari
SMA Husni Tamrin. Alhamdulillah Ya. beliau bersedia berbagi, dan saya mohon juga rekan-rekan yang lain untuk bisa berbagi, berdiskusi, membicarakan kematematikaan, khususnya mungkin pada saat kita mengajar ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi dengan kita semua. Saya kira itu mungkin laporan dari kami, dan informasi juga mungkin minggu depan kita off dulu, karena minggu depan kemungkinan akan diinformasikan hari Senin atau hari Senin lah, apakah ada atau tidak. Yang jelas sementara untuk Rabu depan mungkin tidak ada untuk kegiatan webinar seri keempat ini. Sekian dari saya sebagai laporan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan ada di antara kita yang ingin berbagi lebih dari berempat kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iman atas info-infonya tentang perkembangan daripada MGMP DKI kita. Mudah-mudahan MGMP DKI kita ini terus maju dengan support-supportnya Bapak Ibu yang pada hari ini menjadi kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu yang berbagi ilmu-ilmunya buat kita semua, dari kita untuk kita. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu berbaginya narasumber kepada kita. Izin kepada yang terhormat Bapak Sauki, sudah ada di Zoom. Alhamdulillah sudah, Bu. Oh, izin. Ya. Baiklah, untuk narasumber pertama kami minta kepada yang terhormat Bapak Sauki, kami silakan. Baik, Bu Rasita, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Fauro, ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 35. Kemudian yang saya hormati Pak Iman, Pak Hardianto, Bu Yanti, Bu Rosita, dan Bapak Ibu yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Izin yang Bapak Ibu semua, saya yang pertama ya minta diskusi karena saya ada acara juga di sekolah. Jadi saya izin yang pertama. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan diskusikan satu materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Masih tentang materi atau soal tes ujian mandiri ya yang saya ambil. Oke, sebelum ke mahasiswa mungkin saya tuliskan dulu ya, bentuk umum dari fungsi itu bisa kita nyatakan dalam bentuk katakanlah fungsi fx ya, sama dengan pembagi ya, dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa ya. Sisa ini tentunya lebih kecil daripada pembagi. Nah, sama seperti ini, maka ketentuannya derajat dari sisa ini harus lebih kecil dari derajat dari pembagi ya. Biasanya seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, seandainya nanti kita 2, maka sisanya adalah derajatnya maksimal 1 ya. Kita misalkan adalah AX tambah B, nah ini sisanya. Ini yang ditanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan sisa, maka kita harus buat ini akan sama dengan 0 ya. Nah, ada 2 nilai X yang membuat ini menjadi 0. Yang pertama adalah ya ketika X-nya sama dengan 1, maka akan kita peroleh menjadi bentuknya F1 sama dengan 0 ditambah dengan AX tambah B. X-nya 1 menjadi A plus B. Nah, karena kita punya fungsi efeknya adalah X pangkat 11 dan seterusnya sampai min 1, maka bisa langsung kita rubah menjadi A plus B sama dengan F1. Ya. Jadi 1 tambah 2 ditambah 3 kurang 1 min 1. Atau juga bisa disederhanakan menjadi A plus B. Nah, ini sama dengan 2 dengan 2 habis, jadi sama dengan 4. Ini katakanlah sebagai persamaan yang pertama. Ya, tujuan kita untuk mencari sisa berarti kita arahkan untuk mencari A dan B.
Kemudian nilai X yang kedua adalah selain X min 1, ya, ketika X sama dengan hasilnya 0, nah, kita juga bisa memilih X sama dengan min 1 agar ini nilainya sama dengan 0. Ya, ketika sama dengan min 1, maka ruas kirinya menjadi F minus 1 sama dengan 0, ya tentunya, ditambah dengan A dikali min 1 tambah B. Jadi minus A plus B. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh persamaannya min A plus B ini sama dengan nilai F min 1-nya, kalau X-nya diganti atau disubstitusikan dengan angka min 1, maka kita peroleh min 1 pangkat 11 min 1 tambah 2 kali min 1 pangkat 3 minus 2 ditambah 3 ya, dikurang min 1 jadi plus 1 kurang 1. Nah, maka kita peroleh minus A plus B ini sama dengan habis, ya, ini min 3 dengan 3 juga habis, ya, jadi sama dengan 0. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, karena tujuan kita mencari sisa atau mencari A dan B, maka ini kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita katakanlah kita tambah, ya, maka dapatlah 2B ini sama dengan 4. Kita bagi 2, kedua ruas, nah dapatlah B-nya adalah 2. Nah, tugas kita yang selanjutnya adalah mencari berapa nilai A. Nah, kita gunakan persamaan yang pertama. Ini jadi A sama dengan B. Nah, maka dapatlah A-nya sama dengan 2. Nah, karena A-nya sudah ada, maka kita peroleh sisanya. Halo. Fungsi efeknya, nah ini pembaginya. Katakanlah PX. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam umum, maka Fx sama dengan pembagi ya, X kuadrat min 1 dikali hasil tambah sisa ya, nah, ditambah sisa. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya kita perhatikan bagian ini gimana caranya biar kita jadikan sama dengan 0. Artinya X kuadrat min 1 ini sama dengan 0. Nah, karena kita nggak punya informasi tentang HX ya, dan HX juga kita nggak dibutuhkan ya, nggak ditanya dan tidak diketahui. Jadi gimana caranya agar biar ini 0, maka kita buat saja X kuadrat min 1 sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan 1. Ya, ketika X kuadrat sama dengan 1, maka ya, dari fungsi efeknya ini ya, bentar, ini jadi sama dengan 0 tambah sisa. Ya, kita cari X kuadrat sama dengan 1, maka dari fungsi fx, ya, dari fungsi efek ini ketika nanti X kuadratnya sama dengan 0, nah ini kita tuliskan, sebentar saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini kan X pangkat 11 bisa kita tuliskan dalam bentuk X dikali X pangkat 10 ya, atau X pangkat 2 dipangkatkan 5 ditambah 2X dikali X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 1. Nah, ini sama dengan 0 ya, ketika X kuadrat sama dengan 1 ditambah sisa. Nah, ini belum kita substitusikan, X kuadrat kan sama dengan 1, maka kita peroleh X dikali 1 pangkat 5 ditambah 2X dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikurang X minus 1 sama dengan sisa. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, jadi X kali 1 adalah X ditambah 2X ditambah 3 minus X minus 1 sama dengan sisa. Ya, maka dapatlah sisanya ini adalah X kita coret dengan min X. Nah, dapatlah 2X ditambah 3 minus 1 ya, ditambah 2. Jadi dapatlah sisanya adalah 2X tambah 2. Nah, jadi sama dengan jawaban di alternatif yang pertama. Nah, ini soal yang pertama untuk cukup banyaknya. Barangkali ada yang punya alternatif yang lain untuk soal ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada soal SIMAK UI yang sedikit saya modif. Ya, soal SIMAK UI yang sedikit saya modif. Materinya sama tentang cukup banyak ya. Sebetulnya di teorema sisa. Nah, di sini diketahui PX. Nah, PX ini polinom derajat 3 ya. Derajat 3, kemudian informasinya jika PX dibagi dengan X dikurang bilangan akar 2 minus 1, sisanya 5. Menurut teorema sisa, ini kalau kita tuliskan menjadi P, X-nya diganti dengan akar 2 minus 1. Nah, hasilnya sama dengan sisanya 5. Kemudian pertanyaannya adalah jika PX dibagi dengan X min dari 1 min akar 2. Nah, berapa nilai sisanya? Bisa kita terjemahkan
menjadi P dari 1 minus akar 2. Nah, berapa nilainya? Nah, ini pertanyaannya, gitu ya. Nah, biasanya kalau sana ada bentuk P, inputnya suatu bilangan, kita biasanya mengarah ke tinggal kita substitusikan ya ke bentuk fungsi Px-nya ini. Nah, namun kalau kita perhatikan inputnya ini adalah nilai X-nya akar 2 min 1. Jadi agak sedikit kompleks kalau seandainya kita substitusikan ke fungsi Px-nya ya. Karena ketika kita substitusikan pasti tujuan kita ingin mencari A-nya berapa ya, karena di sini ada konstanta yang belum diketahui. Nah, ada satu cara ya, karena saya sudah coba saya substitusikan di panjang sekali. Nah, saya dapat sedikit masukan dari beberapa grup atau forum pembahasan soal di WA. Ya, alhamdulillah di sini idenya itu adalah tanpa kita harus mencari berapa nilai A-nya, kita bisa lihat dari baik yang diketahui maupun yang ditanya. Nah, di sini ada sedikit kemiripan antara diketahui dengan yang ditanya. Kalau seandainya kita lihat input dari yang diketahui dengan yang ditanya ini saling kebalikan. Jadi kita bisa misalkan ya, nah, bisa kita misalkan katakanlah inputnya adalah Y. Ya, di sini Y-nya adalah akar 2 min 1. Ya, sehingga ini kita bisa tuliskan PY sama dengan 5. Nah, yang ditanya karena dikebalikan maka jadi P minus Y. Karena yang ditanya. Ya, katakanlah yang ditanya ini P min Y sama dengan M lah ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita tinggal ganti. Ya, kita substitusikan X menjadi Y, maka kita peroleh bentuknya jadi 2 per A Y pangkat 3 ditambah 1 per 3A min 1 Y ditambah 7, ini sama dengan 5. Kemudian ini bagian yang ditanya ini P min Y, X-nya diganti min Y menjadi min Y pangkat 3 kan jadi minus ya. Minus 2 per A Y pangkat 3, kemudian X diganti dengan min Y menjadi minus 1 per 3A min 1 Y ditambah 7. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya katakanlah M. Nah, ini yang ditanya. Nah, tugas kita adalah gimana caranya kita menghilangkan Y-nya ini agar mendapatkan M. Nah, ini kita tinggal eliminasi ya. Nah, karena kalau kita perhatikan dia kebalikan juga. Jadi tinggal kita tambah, maka ini habis. Ya, ini juga habis. Ya, maka kita peroleh ini 14. Ya, betul ya. Atau ada yang salah ya. 14 sama dengan 5 plus M, gitu ya. Maka dapatlah nilai M-nya adalah 14 kurang 5 sama dengan 9. Nah, ini kan tidak lain adalah nilai dari P min Y atau nilai dari P 1 min akar 2. Maka jawabannya adalah yang E ya untuk soal ini. Nah, itu untuk soal yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, kemudian keren. Barangkali ada yang alternatif lain Bapak Ibu untuk soal ini. Kayaknya ini yang paling keren. Nah, ya, Pak. Ini saya ambil dari soal UGM ya, matematika IPA. Nah, di sini sama tentang teorema sisa ya. Kita punya PX dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Hasil baginya adalah QX, sisanya X plus 2. Nah, kalau kita terjemahkan menjadi X minus 2 dikali dengan X plus 1. Nah, hasil baginya adalah QX. Nah, ditambah sisanya adalah X plus 2. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah jika QX dibagi X tambah 2, nah, sisanya adalah 3. Bisa kita tuliskan, jadi QX sama dengan, nah di sini pembaginya X plus 2, katakanlah hasil baginya adalah HX, ya. Nah, sisanya adalah 3. Nah, ini sebenarnya dari teorema sisa bisa kita terjemahkan menjadi, nah kita buat aja nih jadi 0 ya. Nah, X-nya kita substitusikan minus 2, maka akan kita peroleh ruas kiri maupun ruas kanan menjadi Q minus 2 sama dengan ini 0 ya, tambah 3, jadi hasilnya 3. Nah, ini informasi yang kedua kita dapatkan Q min 2 sama dengan 3. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sisa PX jika dibagi dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2.
Nah, kalau kita tuliskan bentuk umum jadi PX sama dengan pembaginya kita faktorkan jadi X plus 2, X plus 1, katakanlah hasil baginya adalah KX. Nah, sisanya adalah kita misalkan karena ini pembaginya pangkat 2, maka sisanya maksimal pangkat 1 ya. Kita misalkan X tambah B. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, tujuan kita mencari A dan B-nya berapa. Oke, kalau kita perhatikan untuk mendapatkan nilai A dan B, maka kita buat ini bagian ini menjadi 0. Ada dua nilai X yang membuat ini menjadi 0. Ya, yang pertama adalah ketika X-nya sama dengan minus 2. Nah, ketika sama dengan minus 2, maka ruas kiri menjadi P minus 2. Nah, ruas kanannya ini 0, tentunya ini jadi minus 2A plus B, gitu ya. Nah, tujuan kita sekarang mencari berapa nilai P-2. Nah, P-2 bisa kita ambil dari persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama, agar muncul bentuk P-2, kita ganti X sama dengan min 2. Maka kita peroleh jadi P minus 2 di ruas kiri, ruas kanannya jadi min 2, dikurang 2 jadi minus 4, ya, kali min 2 tambah 1, jadi min 1, dikali Q min 3. Nah, Q min 2 ya, Q min 2. Nah, Q min 2-nya sudah ada di sini, sama dengan 3. Ditambah X plus 2, X-nya adalah min 2 tambah 2 ya 0 ya. Nah, ini. Nah, sehingga kita peroleh ya, P minus 2-nya sama dengan min 4 kali min 1, 4 kali Q min 2-nya 3. Nah, jadi P min 2-nya sama dengan 12. Nah, ini bisa kita ganti menjadi 12. Ya, jadi ini minus 2A tambah B sama dengan 12. Ya, kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian nilai X yang kedua yang membuat ini 0 adalah X min 1. Ya. Maka ruas kirinya akan menjadi P min 1. Nah, ruas kanannya tentunya 0 yang bagian ini. Nah, ditambah A dikali min 1 jadi minus A ditambah B. Nah, maka kita peroleh min A tambah B sama dengan min 1. P min 1 ya. Nah, tugas kita sekarang mencari berapa nilai P min 1. Ya, ruas kiri X-nya kita ganti min 1 jadi P min 1. Nah, ruas kanan kalau diganti min 1, maka ini bagian ini jadi 0 ya, karena di sini sama dengan 0 ketika X-nya min 1. Jadi tersisa hanya X tambah 2. X-nya min 1 ditambah 2 jadi sama dengan 1. Ya, ini nilai P min 1-nya. Jadi P min 1 sama dengan 1. Nah, kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari A dan B-nya seperti biasa kita eliminasi, ya kita kurang. Nah, maka kita peroleh ini min 2A ditambah A menjadi minus A sama dengan 12 kurang 1 adalah 11. Atau A-nya sama dengan minus 11. Nah, dapat A-nya minus 11. Nah, sekarang kita mencari berapa nilai B-nya ya. Katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua, jadi minus dari A, A-nya minus 11 ditambah B sama dengan 1. Nah, maka 11 ditambah B sama dengan 1. Kedua ruas kita kurangin 11, maka B-nya adalah minus 10. Oke, dapat nilai A dan B-nya, maka kita simpulkan sisa dari pembagian PX dengan X kuadrat tambah 2 adalah AX tambah B, A-nya minus 11, X tambah B, B-nya minus 10. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal yang ketiga ini. Nah, barangkali ada yang punya alternatif lain, Bapak Ibu, untuk soal ini ya. Mungkin cara lainnya gini kali. 3 dikalikan ini, 3 dikalikan pembagi yang pertama tuh. X min 2, X plus 1. Ditambah sisa X plus 2. Ya kan? 3 dikali X min 2, X plus 1. 3 dikali X min 2, X plus 1. Ditambah X plus 2 kan sisanya. Lalu dibagi 2. X kuadrat plus 3X plus 2 pasti sisanya min 11X min 10. Dibagi dengan apa Pak? Dibagi dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Oh ya. Kan ini kan QX-nya disubstitusikan nih. QX-nya substitusikan ke persamaan 1. Oh iya, ke sini ya. Iya benar-benar bisa kemari ya. Jadi nanti kan sisanya betul. Berarti kan tinggal 3 kali X min 2 X plus 1 ditambah X plus 2.
lalu dibagi oleh X kuadrat plus 3X plus 2. Sisanya min 11X min 10. Iya, nah itu alternatif yang kedua. Keren Pak Iman. Nah itu cara yang kedua Bapak Ibu, tinggal disubstitusikan fungsi Q-X ini ke persamaan yang pertama ya. Jadi nanti akan dapat kita bentuknya X tambah 2, X tambah 1. Maka di sini jadi X min 2 dikali HX ya Pak Iman ya? Ya betul. Ya betul. Ya. Oke Pak Iman dan Bu Yanti mungkin dan Bapak Ibu sekalian, saya sampai nomor 3 ini nanti lanjutkan oleh Pak Iman atau Bu Yanti ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai di sini karena saya lanjut ke rapat berikutnya di sekolah. Saya izin pamit ya Pak Iman ya dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sauki yang luar biasa sudah berbagi walaupun waktunya terbatas karena beliau ada rapat. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan luar biasa kita tercerahkan. Baik, untuk berikutnya Bu Ros, Bu Yanti ya, Bu Yanti bisa? Siap Bapak. Oke, siap Pak. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan suara saya sudah terdengar? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman selaku Ketua MGMP Matematik DKI Jakarta dan Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberi kesempatan pada saya untuk belajar bersama Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya tidak lebih baik. Kita akan belajar bersama untuk berdiskusi soal UTBK, UTUL, Mandiri, dan SIMAK. Jadi saya akan memulai. Sudah bisa share screen Pak Iman? Oh iya, belum bisa ya Bu Yanti ya? Langsung ya Pak ya? Langsung bisa nggak coba? Langsung bisa nggak? Bisa. Ya. Oh bisa. Oke. Nah, saya di sini akan membahas contoh soal matematik dasar biasanya untuk SIMAK UI. Nah yang pertama saya masuk ke soal kaidah pencacahan. Jadi di sini Bapak Ibu ada soal akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Hasil jumlah semua bilangan yang dapat dibentuk adalah kalau alternatif atau cara saya mengerjakan soal ini. Jadi di sini dia bilang 4 angka berbeda, berarti kita ada ratusan, 4 angka mulainya ribuan ya Bu ya, jadi grogi nih. Jadi ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, ada kata berbeda juga. Nah, di sini pertanyaannya jumlah semua bilangan. Nah, kalau kita menjumlahkan bilangan itu kan kita menjumlahkan satuan, puluhannya, ratusan, dan ribuan. Jadi alternatif saya di sini, saya akan mencari bilangan yang terbentuk di mana satuannya 1, angka 1. Otomatis kalau satuannya angka 1, karena di sini ada kata berbeda, berarti 1 telah terpakai. Kita tinggal memilih 3 lagi dari 4, yaitu 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 4 permutasi 3. Jadi ada sebanyak 4 permutasi 3 bilangan yang satuannya 1. Berarti ada 24. Ya 4 permutasi 3 24 ya Bu ya. Jadi 4 coba 4 faktorial dibagi 1 faktorial ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya 24 ya. Nah demikian juga untuk yang satuannya 2. Jadi pasti satuannya 2 akan sama juga karena ada kata berbeda. Ini 24. Satuan 3 juga ada 24. Satuan 4 juga ada 24. Satuannya 5 juga ada 24. Nah, tadi saya bergerak di satuan, sekarang juga untuk puluhan. Kalau puluhannya saya tetapkan 1,
pasti juga akan sama. Akan terjadi 24 bilangan yang puluhannya 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita menjumlahkan contohnya kan 123. Itu kan artinya 1 kali 100 ya, 100 ditambah 20 tambah 3. Jadi di sini kalau saya, nah ternyata kita jumlahkan, sekarang ini kalau kita jumlahkan bilangannya, yang satuannya 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada 24. Artinya satuan jika saya jumlah, sini satuan jika saya jumlah, itu ada 1 kali 4, ditambah 2 kali 24, ditambah 3 kali 24, ditambah 4 kali 24, tambah 5 kali 24. Kalau kita menggunakan sifat distributif, 24-nya kita keluarkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu hasilnya 1 tambah 5 bisa pakai deret, 6 dibagi setengah data. Jadi 6 dikali, berapa ini? 6 dikali 5/2, berarti 15. 15 kali 24 itu adalah berapa? 15 kali 24, 360. Oke. Jadi kalau saya mengerjakan ini, nah kita sudah dapat jumlah satuannya 360. Ini semua dijumlah. Nanti puluhan juga akan sama 360. Ratusan juga akan sama dengan hal yang ini, ribuan juga akan sama. Sehingga kalau saya mendapatkan jumlah seluruh bilangannya adalah, nah seperti tadi saya mulai dari satuan dulu ya. Satuan ini ditambah puluhan, ditambah ratusan, ditambah kan juga ada 360. Tapi seperti tadi 123 berarti 10 dikali 2 berarti puluhan, kita jumlah 360 karena statusnya puluhan berarti 3.600. Untuk ratusan juga dijumlah semuanya 360 karena statusnya ratusan berarti nolnya bertambah 2. Nah, begitu juga ribuan, 360 ribuan berarti nolnya ada 3. Nah, kalau kita jumlahkan ini, misalnya kita jumlahkan 36 yang besar dulu, tambah 36.000, 3. Di sini 36, 3.600, 360. Kalau saya jumlah 60, 9993. Jadi jawabannya adalah yang C. 3 berapa ini? 399.960. Gimana Bapak Ibu? Ada alternatif lain untuk soal seperti ini? Atau ada pertanyaan? Coba saya baca. Clear kayaknya. Clear, bisa lanjut? Atau gimana? Ada yang punya solusi lain? Apa solusi saya terlalu ribet atau gimana? Jadi lanjut. Saya lanjut. Nah, saya bergerak dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Saya soalnya agak campur aduk ya. Saya tadinya kirain ini kan soal ya, simak jadi campur. Enggak per materi. Tapi soal berikutnya sepertinya masih kaidah pencacahan. Nah, ada soal banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka, di mana puluhan merupakan mean dari ratusan dan satuannya. Artinya puluhan itu adalah rata-rata dari puluhan dan dari ratusan dan satuannya. Nah, kita tahu bilangan itu yang membentuk suatu bilangan adalah angka-angka dasarnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau logika berpikir saya untuk soal ini, nah ketika angka ganjil misalnya ratusannya 1, sedangkan satuannya 2, kita kan 1 sama 2 kan rata-rata atau meannya kan koma ya, desimal ya. Berarti
tidak mungkin terbentuk soal seperti ini, tidak mungkin terbentuk bilangan seperti ini. Karena dia bilang kan puluhan rata-rata dari ratusan dan satuan. Jadi dari sini saya berpikir kalau ganjil ditambah genap pasti hasilnya desimal. Jadi saya berpikir harus ganjil ditambah ganjil atau genap ditambah genap. Sehingga hasilnya bulat untuk puluhan. Nah, maka itu di sini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jadi langkah pertama saya bergerak untuk yang genap. Nah, karena tadi puluhannya kan nggak boleh desimal. Jadi untuk yang genap, berarti yang bilangan genap itu kan ada 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8. Ya, tapi kita tahu ratusan itu tidak boleh ditempati oleh angka 0. Jadi penyusunan bilangan ini kan merupakan permutasi sehingga atau bisa langsung aturan perkalian juga ya. Maaf Bapak Ibu. Jadi penyusunan bilangan ini kan boleh angka yang sama ya, jadi tidak harus permutasi. Jadi kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian. Namun ratusan itu tidak boleh ditempati oleh angka 0. Jadi yang bisa menempati ratusan adalah hanya 2, 4, 6, 8. Ketika angkanya genap, ini 4. Sedangkan satuan boleh 0, bebas. Nah, ini kan tidak dikatakan berbeda ya, boleh berulang, berarti satuannya bisa 5. Nah, kalau saya menghiraukan puluhan, kenapa? Karena buat apa kita mikirin dia? Karena yang penting ada angka ratusan dan satuan, puluhan itu kan rata-rata, udah itu pasti dihitung sendiri. Jadi syarat yang wajib itu ratusan dan satuannya saja. Tapi yang penting hasil dari rata-ratanya merupakan bilangan bulat. Jadi ini saya kalikan. Jadi ketika angka genap saya gunakan, hasilnya terbentuk 20 bilangan. Nah, seperti 100, misalnya angka depannya 1, ini genap ya. Misalnya angka depannya 2, belakangnya 6. Artinya bilangan yang terbentuk adalah pasti 246. Nah, jadi yang contoh yang genap ini ada 20. Nah, sekarang kita ke yang ganjil. Nah, kalau ganjil, angka ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5. Jadi ratusannya bebas, semuanya bisa kita tempatkan di ratusan. Begitu juga satuannya, karena boleh berulang. Nah, masalah puluhan seperti tadi, dia akan menyesuaikan ratusan dan satuannya, bisa dihitung sendiri. Langsung kita kalikan 25. Jadi, kita dapat ada 45 bilangan di mana puluhan merupakan mean dari ratusan dan satuan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kekeliruan atau ada alternatif lain? Atau ada pertanyaan untuk kasus seperti ini? Clear? Clear? Oke. Alhamdulillah. Enggak ribet. Oke ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Bisa saya lanjut, tapi sepertinya soal selanjutnya beda materi. Jadi soal selanjutnya ada integral ya. Integral tentu bisa juga masuk dalam matematik dasar. Yang biasanya masuk dalam matematik IPA itu kan integral yang ada trigononya ya. Nah, jadi ada soal fungsi fx adalah fungsi periodik dengan fx sama dengan x plus 3. Jika integral 0 sampai 7 untuk fx sama dengan a, dan integral 7 sampai 9 untuk fx dx sama dengan, tadi lupa ngasih dx ini ya, ada kurang petik, sama dengan B, maka yang ditanya nilai dari integral 3 sampai 4. Kalau saya berpikirnya begini Bapak Ibu, kita tahu integral tentu itu merupakan suatu luas di bawah kurva. Jadi saya bergeraknya dari situ. Jadi kalau kita gambar, kalau saya gambar di sini, saya menggambarkan suatu grafik.
Dan fungsi periodik itu fungsi periodik itu jika kita tahu itu yang periodenya berulang setelah periode tertentu ya, interval tertentu. Jadi fungsi periodik itu seperti trigono ya, sin, kosinus gitu. Jadi ini saya gambarnya ngarang aja. Nah, karena diketahui fx sama dengan f3, nah jadi itu fungsi akan berulang setelah intervalnya 3. Jadi F0 akan sama dengan F3. Jadi ini berulang. Ya gambarnya bebas sih, kalau saya yang gampang di atas saja semua ya. Berarti kan ini 6, ini 9. Nah, jadi di situ saya berpikirnya integral itu merupakan luas bawah kurva kalau integral tentu ya. Di sini kan Y, di sini X. Jadi diketahui 0 sampai 7 itu adalah A. Ini 7. Jadi luas ini sama dengan A. Kan? Nah, diketahui 7 sampai 9 itu B. Ini B. Nah, jadi di sini bisa saya pecah-pecah ini gambar. Jadi di sini 0 sampai 7 kan 1 ya. Ini jadi saya samain 0 sampai 1, 3 sampai 4. Nah, luas di bawah otomatis ini juga akan sama dengan B. Ini juga akan sama dengan B. Nah, ini saya misalkan C. Nah, artinya di sini kalau kita lihat tadi kan integral 0 sampai 7A. Jadi kita dapatkan A sama dengan 3C ditambah B. Nah, di sini pertanyaannya 3 sampai 4. Nah, itu adalah si C. Berarti kita bisa pindah ruas. A dikurang B sama dengan 3C. Kan Bu, 2B sepertinya Bu. Oh iya, salah lihat. Makasih. Oh ya. Grogi nih dilihat Bapak Ibu. Ya. Jadi pindah ya. Pindah min 2B sama dengan 3C. Berarti A min 2B per 3 sama dengan C. Jadi kita dapat integral 3 sampai 4 untuk fx itu kan adalah si C, berarti 1/3A dikurang 2/3B. Jadi jawabannya adalah yang D. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang punya solusi lain? Keren lah. Gimana Bapak Ibu? Keren Ibu. Alhamdulillah. Mantul. Jadi gitu ya. Keren. Oke, bisa kita lanjut ya. Jadi selain integral juga ada biasanya persamaan eksponen untuk matematik dasar. Nah, dalam persamaan eksponen salah satu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Ini yang pertama terjadi ketika fx dan gx sama-sama 0. Dan itu artinya harus kedua-duanya. Yang kedua, kalau kita kasih logaritma kedua ruas menjadi fx log A sama dengan gx log B. Atau ada sih langsung rumusnya ya, tapi ini saya coba turunkan. Di fx per gx akan sama dengan log B per log A. Bisa ditulis log B. Jadi ada dua solusi untuk model persamaan seperti ini. Yang pertama, fx dan gx-nya kedua-duanya 0. Yang kedua, fx dibagi gx sama dengan A log B. Jadi kalau kita kerjakan untuk yang pertama di situ 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 24 pangkat X min 1. Arti yang pakai yang pertama, X tambah 1 sama dengan 0, X-nya min 1. Yang kedua, X min 1 sama dengan 0, X-nya 1. Mereka tidak sama, berarti tidak boleh digunakan. Karena kan ada kata dan, wajib dua-duanya. Jadi dari yang pertama kita tidak mendapatkan solusi. Nah, sekarang dari yang
kedua. Nah, dari yang kedua, kita dapatkan X tambah 1 dibagi X min 1 akan sama dengan 8 log 24. Nah, menyelesaikan ini bisa log 24-nya X tambah 1 per X min 1 bisa kita menggunakan pembagian suku banyak. Bisa X min 1. X dibagi X 1. Dikalikan semua, hasilnya X min 1 kita kurang 2. Artinya ini dapat saya tulis 1 hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Itu 8 log 24. Tujuan kita mencari X. Jadi baiknya satunya kita pindahkan. 8 log 24 dikurang 1. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus 2 per X min 1, pengurangan logaritma kan sama saja pembagian ya, untuk bilangan pokok yang sama. Jadi 1 kita ubah 8 log 8. Di 2 per X min 1, 8 log dibagi. Nah, sifat logaritma 8 log 3. Oke, ada sifat A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti ini bisa saya putar X min 1 per 2. Kita putar juga ya, salah. 3 log 8. Gitu ya. Nah, 2-nya kita pindahkan menjadi perkalian. 2, 3 log 8. Satunya kita pindah jadi tambah. 2, 3 log 8. Nah, mungkin di PG seperti ini belum ada jawabannya. Jadi 8 bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi 1 tambah 2, 3 log 2 pangkat 3. Pangkat ke depan jadi kali, sehingga 1 tambah 6, 3 log 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana ini? Kadang ketukar ya antara A dan C. Yang C ya? C. Cantik. Oke, gimana? Bapak Ibu ada solusi lain atau ada pertanyaan soal seperti ini? Bu Yanti, tadi kayaknya saya bisa ya mirip sih caranya, cuma mohon izin. Gimana? Iya. Pangkat X plus 1 sama dengan 24 pangkat X min 1 itu kita ubah bilangan pokoknya aja 8 jadi 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian 24-nya bisa juga diubah jadi 2 pangkat 3 kali 3 gitu. Terus nanti 2 pangkatnya dipindahkan ke kiri ya. Ini 8 itu 24 8 dikali 2 pangkat 3 X min 1 3 pangkat X min 1 gitu ya Bu ya. Ya. Terus yang 2-nya bisa dibagi ya. Terus 2 pangkat 3X tambah 1 dikurang 3X ya. Tambah 1 ya. 3X tambah 3. Tambah 3. Yang sama dengan 3 Bu Yanti. 3X tambah 3 Bu Yanti. Yang depannya 3 pangkat 3X plus 3. Yang paling Oh iya. Lupa dikaliin. Nah, terus ini jadi coret ya. 2 pangkat 6 3 pangkat X min 1 tinggal kasih log semua ya. Oh iya, bagus Bu, lebih cepat ya. Siap. Ya, berarti jadi dikasih logaritma ya. 3 log 2 pangkat 6 sama dengan X min 1 pindahin. Oke, terima kasih Bu Puji. Wah, Bu Yanti. Mantap. Kayaknya kalau muridnya kayak Bu Puji semua, sekolah lancar nih. Hebat ya. Senang nih dapat ilmu banyak, makasih. Siap. Aduh, luar biasa di Sri Kandi muda. Oke. Gimana ya Bapak Ibu ya, lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ya Bu, ya Bapak Ibu.
Nah, ini ada matriks ya. Matriks juga merupakan salah satu soal matematik dasar ya. Diketahui A pangkat 3 sama dengan 1078. A pangkat 5 sama dengan 103132. Nah, memang kita bisa mengubah A pangkat 5 itu bisa dikalikan A pangkat 3 kali A pangkat 2, tapi nanti mungkin prosesnya lebih panjang. Jadi kalau di sini saya berpikir karena yang ditanya A, bagaimana kalau A pangkat 3 dikuadratkan, itu kan A pangkat 6. A pangkat 6 itu adalah A pangkat 5 dikali A. Tapi memang bebas ya, atau mau diuraikan pangkat 5-nya itu 3 kali 2, ya nggak masalah. Jadi di sini A pangkat 3-nya saya kuadratkan 1078 dikali 1078. A pangkat 5 103132 dikali A. Nah, kita tahu perkalian matriks baris kali kolom di 1 0 7 ditambah 56 berapa ya? 56 tambah 7 berarti iya 63. 64 gitu ya. Berarti di sini sama dengan 103132 dikali A. Ada persamaan matriks A dikali X sama dengan B. Sebenarnya ini dasarnya dari dikalikan inversnya. Kedua ruas sehingga ini hilang jadi matriks identitas. Jadi X A inverse dikali B. Nah, begitu juga kalau XA sama dengan B. Berarti jadi X sama dengan B dikali A inverse. Jadi di sini saya pindahkan ini ke ruas yang sana. Jadi 103132 jadi inverse dikali 106364 sama dengan A. Nah, inverse matriks kan kalau A-nya itu adalah A, B, C, D. Inverse itu adalah 1 per determinan dikali A join. Ditukar dikasih minus. Oke, berarti jadinya ini 1/32. 32 kita tukar. Ini kasih minus ya. Ya, dikali 106364. Itu adalah A. 1/32, ini kita kalikan. 32 baris kali kolom. 0, min 31 tambah 63, berapa? 32 ya. 32, 64. Jadi kita dapatkan A-nya. Sehingga kita dapat A itu 1002. Ya. Gimana Bapak Ibu? 1012. Iya, iya. Maaf. 1012. Nulisnya kok salah ya. 1012. Ya, betul. Jawabannya yang mana nih? D ya. Oke. Ada solusi atau pendapat lain Bapak Ibu untuk kasus soal matriks seperti ini? Clear kayaknya ya. Clear ya. Oke. Mantap. Oke, saya lanjutkan soal selanjutnya. Saya lupa apa nih materinya. Habis Pak. Bapak nyediain slide-nya 5 ya Pak. Jadi saya ikutin aja. Saya pikir padahal ya bisa 5 soal. jadi cloning jadi 10 Bu. Takutnya ini Pak, disiapin 5 ya udahlah. Ternyata habis Pak Iman. Gimana Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kita nambah ilmu ya Bapak Ibu, saya juga nambah masukan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekian materi dari saya, 5 soal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke.
Ada yang mau show langsung? Seperti yang minggu lalu, saya berharap ada teman-teman yang sudah menyiapkan untuk berbagi. Adakah? Oke, kalau nggak ada ya yang sudah nempel di fotonya. Baik, wah, Bu Yanti yang luar biasa, keren. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil ya poinnya. Tadi Tauki juga ada yang luar biasa, Bu Yanti juga ada. Makanya dengan berbagi seperti ini, sepertinya kita, saya yakin lah kita tambah banyak lah pengetahuan, ilmu, kemudian trik mengajarkan kepada anak sehingga anak juga mungkin lebih tertarik kepada matematika. Ternyata matematika nggak rumit, matematika bisa dibuat simpel dan sebagainya. Baik, rekan-rekan semua, saya ingin berbagi sebelum kita kupas, mungkin ada AKM juga sesuai dengan judul webinarnya. Tapi saya ingin mencoba mendiskusikan hal yang pernah muncul di grup soal ya. Jadi beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan tentang jarak ya. Dan memang jarak ini diskusi yang cukup seru juga seperti halnya peluang ya yang tadi Bu Yanti sajikan. Diskusi yang cukup menarik itu memang cenderung banyak di peluang dan jarak. Jadi banyak variasi yang kita bisa kupas. Nah, di sini di KD yang ada di kurikulum itu kan sebenarnya salah satu kompetensi dasarnya adalah peserta didik kan diminta dapat mendeskripsikan ya, mendeskripsikan jarak. Terkadang kita langsung kepada mengukur jaraknya. Banyak sekali mungkin di antara kita tidak menunjukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak menunjukkan bagaimana mendeskripsikannya ya. Jadi mungkin kita diskusi ini apakah kita sepakat dengan yang dimaksud dengan deskripsi jarak itu demikian. Jadi misalkan gini, ada jarak titik ke garis. Nah, cenderung jarak titik ke garis itu kalau wujudnya ada di dalam sebuah bangun ruang, katakanlah kubus, balok dan sebagainya, itu kan kebanyakan menggunakan yang namanya aturan kosinus ya. Aturan sinus, aturan kosinus. Jika memang dipandang ukuran dari rusuk-rusuk segitiga yang terbentuk antara titik dengan garis, dan cenderung kita membuatnya itu segitiga kan ya, dan segitiganya sembarang juga, maka pikiran kita selalu menggunakan aturan kosinus kan. Padahal di sini kita belum tahu juga apakah anak anak IPS itu mendapatkan materi aturan kosinus atau tidak waktu di kelas 10-nya. Nah, sehingga mungkin kita perlu solusi atau alternatif lain bagaimana peserta didik anak IPS itu tidak menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, teorinya yang saya pahami adalah yang pertama, pada saat ada sebuah titik kita ingin ukur jaraknya terhadap bidang, berarti kan kita buat bidang yang melalui garis, katakanlah demikian. Lalu yang kedua, setelah terwujud bidang, itu yang saya pahami adalah proyeksikan titik terhadap bidang. Jadi proyeksikan titik terhadap bidang. Lalu setelah itu pasti ada titik proyeksinya dong ya kan? Pasti ada titik proyeksinya. Katakanlah titik proyeksinya di sini misalkan. Ini warnanya merah apa hitamnya. Yang berikutnya adalah lukis garis dari titik proyeksi ke garis G. Nah, berarti ini kita buat proyeksi, berarti kan harusnya tegak lurus ya Bapak Ibu ya. Kalau proyeksi kan berarti kondisinya tegak lurus. Katakanlah ini adalah B lah, katakanlah demikian. Kemudian setelah itu lukis garis dari titik potong ke garis G kan ya. Dalam hal ini adalah titik B misalkan. Lalu setelah itu baru kita buat garis. Lukis garis dari titik B ke titik A. Nah, itulah yang dimaksud dengan jarak. Jadi jaraknya itulah jarak titik ke garis. Jadi wujudnya adalah demikian. Nah, ini yang saya maksud dengan deskripsi. Jadi mendeskripsikan jarak titik ke garis itu yang mana posisinya atau lukisannya atau gambarnya. Nah, pada saat kita ingin wujudkan dalam sebuah bangun ruang,
katakanlah kubus, bisa terlihat nggak kubusnya? Pak Iman sebentar Pak, coba back dulu sebelumnya, mau difoto dulu yang tadi Pak. Yang tadi Pak sebelum ini, nah itu sebentar Pak, mau difoto dulu ya Pak, sebentar Pak. Oke lanjut Pak, makasih. Baik kita lanjutkan. Nah sekarang bagaimana kita wujudkan dalam sebuah bangun ruang? Misalkan kita diminta mendeskripsikan jarak titik ke garis. Misalkan kita ingin mendeskripsikan jarak titik apa nih biasanya? Biasanya kan ini hurufnya A ya, A, B, C, D, E, F, G, H kan gitu ya. Misalkan kita ingin mengukur jarak titik H terhadap PQ. Jadi misalkan tapi tidak diminta berapa jaraknya, tapi deskripsikan. Jarak H ke PQ atau ke garis PQ. Nah, kalau deskripsikan, setahu saya berarti kan harus bisa mewujudkan jaraknya yang mana. Apakah HQ, apakah H ke tengah-tengah PQ atau H kemana. Nah, itu kan berarti kita harus wujudkan. Nah, tahapannya seperti yang tadi. Berarti yang pertama adalah kita buat bidang yang melalui PQ. Berarti harus ada pemahaman bagaimana melukis sebuah bidang melalui titik P dan titik Q. Nah, dalam hal ini berarti kan bidang iris ya. Kita coba P ada di AB, Q ada di CG. Katakanlah bidangnya seperti ini. Katakanlah saya membuat bidangnya demikian. Ya, bidangnya adalah demikian. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi katakanlah ini adalah bidang alfanya. Ini misalkan bidang alfa. Lalu setelah itu, karena kita ingin mencari jarak titik H terhadap garis PQ, terhadap PQ, maka yang mana yang dimaksud dengan gambarnya lah, bukan berapa jaraknya. Baru nanti kita hitung berapa jaraknya. Nah, yang pertama adalah setelah kita buat, yang kedua kan langkah keduanya adalah proyeksikan titik kepada bidang yang kita buat. Jadi setelah kita buat bidang alfa, kita proyeksikan. Jatuhlah di sini, ini adalah H aksen. Lalu dari titik ini, kemudian proyeksikan lagi. Atau buat garis tegak lurus terhadap PQ. Buat garis terhadap PQ tegak lurus. Katakanlah di sini. Ini katakanlah saya beri huruf misalkan R. Nah, berarti setelah dapat R, HR itulah yang dimaksud dengan jaraknya. Jadi HR itulah yang dimaksud dengan jarak H ke garis PQ. Oh, nah, itu keren. Yang dimaksud deskripsi menurut saya. Dan ini terkadang terlewatkan. Kita meminta kepada peserta didik hitung jarak H ke PQ. Nah, berarti anak kan menghitung. Tidak melukiskan bagaimana prosesi jarak titik ke PQ kemana posisinya. Nah itu yang dimaksud dengan deskripsi menurut pendapat saya. Kemudian berikutnya misalkan jarak dua garis yang bersilangan, bagaimana cara melukiskan posisi jaraknya. Nah kan yang pertama di diskusi kelompok di forum itu adalah Pak Anang kalau nggak salah, geser garis atau buat bidang yang sejajar antara dua garis yang melalui antara garis BG dan HF yang melalui BG dan HF. Maka terwujudlah bidangnya ini katakanlah. Oke. Maka setelah itu kita melukisnya adalah jaraknya adalah yang ini kan. Nah, jaraknya kan yang ini. Yang dimaksud dengan jaraknya terhadap bidang itu yang ini kan, tapi kan tidak terlihat yang dimaksud jaraknya itu yang ini kah? Kalau yang ini kan bukan garis dengan garis terlihatnya, tapi bidang titik dengan bidang. Walaupun jaraknya pasti ukurannya sedemikian, ukurannya demikian, tapi
jaraknya itu yang mana? Gambar jaraknya itu. Karena garisnya kan beda nih. Garis yang dimaksudnya bukan itu. Ya, garis yang dimaksudnya bukan itu. Garis yang diinginkan kan, oh ini, misalkan ini BG, misalkan dengan HF. Nah, jaraknya iya demikian ukurannya. Tapi gambarnya kan bukan itu. Deskripsinya bukan itu. Maka kita perlu membuat garis yang sejajar dengan katakanlah ini BD kan. BD ini katakanlah ini saya bikin peki. Ini misalkan di sini R. Jadi buatlah garis yang sejajar yang melalui titik tembus ini katakanlah R. Ini misalkan T, TR ya, R yang sejajar dengan BD melalui R. Lalu jaraknya yang mana? Nah inilah deskripsi jaraknya. Jadi karena kita ingin mencari DG ya, bukan BG berarti ya. DG ini, DG. Nah berarti inilah deskripsi jaraknya yang warna hijau ini. Ini ke sini jaraknya. Cuman kan nggak terlihat tuh, nggak terlihat gambarnya ya. Nggak kelihatan gambarnya. Maka bisa aja saya putar gini gambarnya. Saya putar sedemikian hingga terlihat gambarnya, deskripsinya terlihat jelas. Nah, jadi deskripsinya terlihat sekarang. Jadi yang dimaksud jaraknya yang ini. Dari sini ke sini. Nah, jadi jaraknya yang ini nih. Jaraknya jadi antara apa nih? Misalkan ini B ya. Ini G dengan ini kan A ya. A, B, C, D, ini E, F, G, H. Oke, ini yang ini berarti jarak antara BG dan FH ya, BG dan FH. Nah, deskripsinya yang ini nih. Kalau cara mengukurnya kan yang ini jaraknya. Cara mengukurnya ya, dari sini ke sini. Itu jaraknya. Tapi gambarnya yang dimaksud dengan deskripsinya yang ini. Jaraknya karena diminta jarak titik BG dengan HF. Jadi jaraknya yang ini. Bisa dimengerti maksud saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi nah ini terkadang kita terlewatkan pemahaman ini. Kita langsung meminta kepada peserta didik, ayo tentukan jarak antara BG dengan HF. Lalu kita kasihkan kepada anak cara menghitung jaraknya. Tapi kita terkadang lupa bagaimana wujud jarak yang sesungguhnya atau deskripsinya yang mana. Padahal di KD di dalam kurikulum kita ada deskripsikan. Mendeskripsikan menurut pendapat saya berarti harus bisa menceritakan lah atau menunjukkan mana yang dimaksud dengan jarak titik ke garis, kemudian titik bidang dan garis ke garis. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya untuk di luar SIMAK, SBMPTN, dan AKM. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba mendiskusikan tentang ini soal apa nih, SBMPTN kalau nggak salah. Cuman tahun berapanya saya lupa, yang jelas kita coba diskusikan kalkulus. Jadi ada dua kalkulus nih tentang limit ya, yang menurut saya cukup menarik. Dan sebenarnya mungkin anak kaget aja melihat soal begini ini diapain gitu. Padahal sebenarnya kalau anak-anak itu paham tentang teorema limit, nah terkadang kita lupa memberikan kepada peserta didik teorema limit. Teorema limit itu tidak diwujudkan di awal gitu loh. Langsung ke to the point. Ini kalau ada soal gini begini dan seterusnya. Dan harapannya ya teorema itu dikemukakan. Kalau enggak ya berarti karena kita sekarang daring, jadi mungkin ada videonya lah. Videonya kalau saya lihat kan cenderung semuanya adalah bahas soal tanpa diberikan dulu statement tentang konsepnya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada soal seperti ini, yang saya lakukan adalah di sini ternyata ada sebuah kemiripan, sebuah bentuk T min A, T kuadrat min A kuadrat. Jadi ini pasti ada faktornya. Dan yang menyebabkan 0 itu kan kalau A-nya diganti oleh T-nya diganti oleh A, sehingga A kuadrat min A kuadrat 0.
berarti kalau ini difaktorkan, maka yang satunya, faktor yang satunya tidak lagi 0. Hanya T min A-nya yang 0. Nah, berarti ini bisa diubah kalimat yang diketahuinya menjadi sebuah pernyataan demikian. Jadi menurut saya kalimatnya tinggal diubah sedemikian hingga, ini agak panjang juga ya ininya. Muat nggak ya tempatnya? T min A, kemudian T plus A. Gitu ya. Oke lah, ini katakanlah saya asumsikan fx aja lah, biar tidak saya banyak menulis, karena tulisan saya jelek ya. Jadi ini fx katakanlah, gitu ya. Hasilnya adalah K. Oke. Nah, yang menyebabkan 0 itu kan yang ini. Yang menyebabkan 0 itu kan pada saat kita substitusikan fx per T min A-nya, ini yang disebut yang menyebabkan 0 per 0. Nah, berarti kan ini kita tidak otak-atik. Nah, yang kita otak-atik adalah yang tidak nolnya. Sedemikian hingga pernyataannya menjadi fx per T min A. Nah, berdasarkan teorema limit kan berarti ini kan dikalikan. Limit, ya kan? Saya tuliskan limitnya di pikiran saya aja. Dan saya paham Bapak Ibu ya. Karena kita diskusinya dengan Bapak Ibu, bukan dengan anak-anak. Kalau dengan anak-anak nanti tolong dituliskan limit T min A menuju, T min A 1 per T plus T. Nah, di sini kan berarti ada A kuadrat. A plus A kan ya, A plus A. Nah, A plus A-nya kedua ruas dikali silang. Ya, sebuah pernyataan limit T menuju A untuk fx per T min A adalah 2A K. Gitu kan ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan satu. Jadi persamaan barunya dapat. Nah, kita tahu bahwa kalaulah fx itu adalah demikian, maka kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu faktornya adalah A plus B, A min B. Gitu ya? Jadi kalau misalkan ada bentuk demikian, maka faktornya adalah demikian. Nah, ini berarti kan kita bisa manfaatkan ini untuk mewujudkan pernyataan ini. Ya, karena di situ A pangkat 4, ya berarti ngikutin polanya. Berarti A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya? Nah, jadi faktor dari sini, maka kita bisa ubah sedemikian hingga kalimat limitnya menjadi T min A, T menuju A kan ya. Lalu saya posisikan mutlak T min 1 ya, kuadrat ditambah mutlak A min 1. Bentar, kuadrat ya. Kemudian dikalikan dengan fx per T min A. Oke? Jadi Pak, bisa dimengerti alur berpikir saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi ini faktornya. Maka ini kan sudah ada nilainya. Tinggal substitusikan berdasarkan teorema limit. Substitusikan. Berarti kan A min 1 kuadrat dalam A ya. Mutlak ya. Kuadrat ditambah mutlak A min 1 kuadrat. Lalu ini kan sudah ada nilai limitnya. Yaitu 2A K. Oke, karena ini saya substitusikan langsung. T-nya jadi A. Lanjutkan. Jadi hasilnya apa nih? Berarti C. Yang C ya? Ya, C. karena ini kan nilainya kan sama ya. Ini kan berarti 2 ya. 2 kali mutlak A min 1 kuadrat kan ya. Kali 2A A. K berarti menjadi 4AK kan itu ya. Ya, jadi C ya. Kita lanjutkan. Coba. Menurut Bapak ini jawaban yang pernah Bapak Ibu pernah menemukan mungkin
Jawabannya kira-kira yang mana nih? Kira-kira aja dulu. Atau mungkin yang belum menemukan 5 menit ya. Yang saya lakukan berarti kan melihat yang diketahui, kemudian melihat yang dipertanyakan. Pastilah yang diketahui dan dipertanyakan itu kan ada hubungan, nggak mungkin nggak ada soal itu terwujud. Nah, sehingga di sini berperan juga yang namanya teorema limit itu. Jadi berarti ini 1/8 dalam akar pangkat 3-nya dikeluarkan ya, berarti 1/2 ya. 1/2 akar pangkat 3 dari AX plus B. Nah, berarti kan ada nih. Tapi kan penyebutnya harus X plus 1. Nah, berarti ini pasti di bawah ini akar faktornya salah satunya adalah X 1. Sini ditambahkan X plus 3. Berarti kan ya? Minus 2X plus 1. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, di sini berarti kan kita berlaku yang namanya teorema. Nah, berarti dalam hal ini kita belah aja menjadi 2 pernyataan. Jadi setengah akar dari AX plus B kan per X plus 1 X plus 3 dikurangi limit X menuju 2. Nah, ini hati-hati nih, 2X min 1 kan ya. Karena minus itu punya 2X saja, satunya kan nggak punya minus. Berarti harus dikalikan. Berarti di sini X plus 1, X plus 3. Nah, sudah. Nah, kita sudah punya nilai bahwa limit akar pangkat 3 ya, sorry ya. Akar pangkat 3 dari itu adalah 2. Nah, berarti kan nilainya menjadi setengah kali 2 dibagi 2 tambah 3. Lalu dikurangi, masukkan kan ya, 4 kurangi 1 per 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Nah, berarti hasilnya ini kan setengah kali 2 kan 1 ya. Berarti 1/5. Kemudian ini 3 dibagi 3 kan 1 juga. Min 1/5. Jadi jawabannya menurut saya 0. Yeah. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ini akur Pak. Akur ya. Oke, good. Terima kasih. Oke, itu simak UI-nya. SBMPTN, sorry. Kalau nggak salah ini SBMPTN. Tahunnya saya lupa tahun berapa. Nah, berikutnya saya ingin berbagi tentang AKM nih. Jadi saya nyambi deh. Nyambi Panto belum bisa berbagi untuk minggu ini karena ada tugas dari sekolah. Baik, Bapak Ibu, minggu lalu saya pernah memberikan ini. Menurut Bapak Ibu, cara menjawabnya ini gimana? Ada yang mau mencoba mengemukakan pendapatnya? Masih ada waktu 5 menit. Ya, target kita kan jam 11 ya, 5 menit itu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan ya kita kemukakan. Nah, di sini kalau AKM di sini berarti dia personal. Kenapa? Karena ada budinya nih. Budi memiliki kolam, berarti dia secara personal. Ya, ini berarti konteksnya personal ya. Kontennya di sini adalah lebih kepada aljabar ya. Di sini ada volume ya. Lebih kepada aljabar, tapi di sini dikaitkan dengan debit. Berarti kalau dikaitkan dengan debit bisa juga kategorinya saintifik, tapi lebih kepada personal karena di sini Budi yang melakukan. Nah, di sini pada saat Budi memiliki kolam ikan bentuknya diatur sedemikian hingga demikian, lalu di sini keran dibocorkan di mana keran yang besar ini menampung dengan debit di sini. Debitnya itu berapa ya tadi ada kata? Oh ini nih, 15 liter per menit.
sedangkan tabung yang kedua 10 liter per menit, sedangkan kran yang terakhir untuk masuk ke kolam itu adalah 5 liter per menit. Jadi ini yang keluar 5 liter. Jadi ceritanya ini kolam di bawah ini. Ini kolam. Ini sekali masuk itu 5 liter per menit. Sedangkan ini adalah 10 liter per menit. 10 liter per menit, ini 15 liter per menit. Nah, menurut Bapak Ibu, pada saat air itu masuk ke dalam kran yang pertama, waktunya 1 menit, lalu masuk ke kolam juga waktunya 1 menit, kira-kira air yang ada di tabung paling atas itu berapa liter? 5 liter 1 menit. Di sini masuknya 15 liter per menit. Apakah tetap 15 liter? Enggak. Enggak kan? Karena dia udah bocor ke bawah. Bocor ke bawah 10. Bocor ke bawah 5. Berarti otomatis tinggal 5 semua kan? Iya. Karena sudah terkurang. Ini bocor 1 menit berarti 10 bocor 5 menit. Otomatis pada saat 1 menit pertama atas 5 liter, bawah 5 liter, kolam 5 liter. Benar nggak demikian Bapak Ibu logikanya? Betul. Betul Pak. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah Budi harus mematikan kran air saat salah satu dari wadah pertama atau kedua, atau kan berarti pilihan nih. Ini katakanlah wadah pertama, ini katakanlah wadah kedua. Terisi penuh. Jika Budi menyalakan jam 7, maka dia harus matikan jam berapa? Kalau si kolamnya itu penuh. Ada nggak keterangan? Harus dimatikan berapa? Kalau misalkan, bukan si kolamnya penuh, sorry. Ada salah satunya penuh. Secara logika yang mana yang penuh duluan kira-kira? Yang atas. Yang pertama ya. 5 menit, 1 menit dinyalakan, 1 menit dinyalakan, 5 liter, 5 liter, 5 liter. 2 menit nyalakan, 10 liter, 10 liter, 10 liter dong. 3 menit nyalakan, 15, 15, dan seterusnya. Berarti yang penuh duluan mana? Kan ini analisis sebenarnya. Ini soalnya analisis, levelnya level 5. Bawah, Pak. Ya, ada yang kedua, Pak. Iya. Jadi yang penuh duluan adalah tabung yang kedua. Ya, tabung kedua kan ya. Tabung kedua ini. Berarti kita tinggal mencari berapa volume tabung yang kedua kan ya. Jadi volume tabung yang kedua. Benar nggak Bapak Ibu pendapat saya? Berarti kan kita tinggal mengisi tabung yang kedua. Karena ini pasti penuh duluan. Jadi yang B udah pasti. Karena lihat dari jari-jarinya dia lebih kecil. Yang jari-jari tabung yang pertama lebih besar. Tingginya juga sama. Nah berarti kan volume tabung itu kan rumusnya kan luas alas kali tinggi sama dengan prisma kan. Cuman kalau tabung kan prisma alasnya lingkaran. Sehingga luasnya adalah PR kuadrat kali T. Karena di sini 7 berarti kita gunakan 227. Kali 7 kuadrat, kali tinggi, tingginya 10. Maka 7 kuadrat dibagi 7 adalah 7. Berarti ini kan 1540 ya. Desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 kan sama dengan liter ya Pak? Ya kan? Iya Pak. Jadi volume tabung duanya kan 1540 liter. Sedangkan di sini 1 menit kan 5 liter. Berarti butuh berapa menit kalau ingin mengisi 1540? Maka dibagi 5 benar nggak? Iya betul Pak, bagi 5. Ya, 1540 bagi 5.
Berarti kan 1540 dibagi 108. Berapa nih, ada yang sudah ngitung? 308. 308 menit. Oke. 308 menit itu berapa jam? Berarti 5 jam. Ya kan? 5 jam lebih ya. 5 jam 8 menit. Jam 8 menit. Ya, berarti pukul 12:05 ya. Ya, berarti penuh. Ya, berarti pertanyaannya kan penuh jam berapa nih? Jam Pukul 12:05. 05. Ah, 05 apa 08? 08, sorry, 08. 08 kan ya? Iya. Benar kan Bapak Ibu? Nah, ini kan sebenarnya kan sederhana ya konsepnya, tetapi kan anak diajak untuk berpikir gimana nih logikanya kalau misalkan kolamnya itu kalau dia akan berhenti, akan mematikan atau otomatis, katakanlah ada pelampung otomatis berhenti pada saat salah satunya penuh. Nah, pasti alarm akan bunyi di tabung kedua dulu kan ya. Nah, jam berapa dia akan alarm itu berhenti? Jam berapa? Jam 12:08. Gimana Bapak Ibu? Mantap Pak. Apakah soal ini belum diberikan di anak-anak? Belum pernah ini. Oke. Nanti tolong di AKM salah satunya jenisnya seperti inilah. Jadi sebenarnya konsep dasarnya adalah volume tabung, volume prisma, volume kerucut, volume limas. Coretannya tadi ditampilkan lagi Pak Iman. Tadi coretannya. Oke, jadi sebenarnya yang diujikan itu adalah geometrinya itu volumenya yang dari SD itu sudah anak-anak itu sudah dikenalkan. Cuman logikanya yang diajak pada anak SMA ini, bagaimana dia bisa nggak mengkonstruksi masalah ini menjadi sebuah permasalahan yang bisa diambil solusinya. Nah itu salah satu. Tapi ini lebih kepada permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak, ini hanya manipulasi permasalahan aja. Tapi ada yang real di dalam masyarakat, itu yang ditampilkan soal itu. Anak suruh memecahkan masalahnya, karena ada kontekstualnya. Jadi ada memang kontekstualnya, ada juga yang memang anak diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ke matematikaannya atau literasi matematikanya. Kayak berhitung waktu SD itu ya Pak Iman ya? Ya, nanti kalau misalkan kalkulatornya sudah ada di dalam aplikasi sistem itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu juga mewajibkan anak-anak bawa kalkulator, nggak usah. Jadi nanti di sistem di aplikasi itu kalkulatornya sudah ada. Kalau boleh, saran saya Bapak Ibu sudah bisa mendemokan dari yang sudah diberikan oleh Mas Anto minggu lalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah jam 11.05. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan, satu lagi, tapi karena waktu, yang jelas ini ada tentang pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, benar salah ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak menginformasikan kepada anak-anak kita, karena ini sifatnya seluruh sekolah, walaupun tidak seluruh siswa. Seluruh sekolah, seluruh siswa. Lalu yang kedua, ada wacana yang dua Bapak Ibu. Jadi ada yang wacananya 1, ada yang wacananya 2. Jadi antara wacana 1 dengan wacana 2, anak harus baca dua-duanya. Harus convert. Harus melihat wacana 1, harus juga melihat wacana 2. Ini kebetulan saya copy paste, saya screenshot wacana 1-nya, saya screenshot wacana 2-nya. Nanti di aplikasi itu wacana 1, wacana 2 munculnya tidak berbarengan. Jadi anak harus klik wacana 1, harus klik wacana 2. Nah dari 2 wacana itu ada kolaborasi sebuah permasalahan yang anak harus bisa memecahkannya. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan di awal-awal, dan harapan saya Bapak Ibu bisa menyiapkan mungkin 1-2 soal yang ingin berbagi, karena saya merasa berbagi itu nikmat, berbagi itu menyenangkan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga bisa berbagi dengan kita-kita. Oke, misalkan di sini. Ini adalah A aksen. Jadi
Jadi minggu depan mungkin saya belum bisa bergabung sepertinya karena ada kegiatan. Walau alam apakah kegiatannya sehari atau 2 hari dengan Mas Anto di Depok. Jadi mungkin tidak ada webinar sementara ini. Tapi kalaupun ada nanti diinformasikan di hari Senin. Saya rilis apakah ada atau tidak. Dan saya tidak melihat berapa jumlahnya yang ikut. Tapi saya berharap rekan-rekan mau berbagi, mau berdiskusi, mau bertukar pengalaman sehingga kita makin kaya lah. Makin kaya tentang pengetahuan kematematikanya. Dan mohon maaf, ada usulan sebenarnya, ada usulan dari rekan-rekan. Bagaimana kalau mulainya jam 1? Nah, saya belum bisa merespon itu karena saya khawatir jam 1 nanti ada kendala juga bagi teman-teman yang tidak ngajar dari pagi. Jam 1-nya ada kegiatan, jadi akhirnya kita nggak berjalan. Jadi untuk sementara kegiatannya dijadwalkan jam 9 sampai jam 11 untuk sharing pengetahuan, untuk sharing informasi. Nanti kalau misalkan ada usulan di grup, baik itu grup intermezzo, baik itu di grup informasi MGMP, untuk membicarakan sesuatu hal, itu maka kita akan coba respon dan kita diskusi dengan pengurus. Kalau penerus oke, kita jalan. Saya kira itu dari saya, Bu Ros. Terima kasih pada rekan-rekan semua dan mohon Bu Ros untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iman dan Ibu Nuryanti. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini dapat kita jalankan, dan sebagaimana yang kita ketahui dari awal tadi ada sedikit kredit. Kami sebagai pengurus mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersabar sampai acara selesai, masih setia dengan kami. Saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Anbiya 21 ayat 7. Roma Irama, penyanyi kondang, selalu bernyanyi dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa diulang. Terima kasih Pak Iman.